Peluang Tom Haye gabung Oxford United capai 70%. Dari Erick Thohir, adik Tijjani Reijnders merespons kabar timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekad pelatih Australia untuk permalukan timnas Indonesia di Jakarta. Hugo sambil mencoba dewasa di Liga 1, saatnya Indra Syafri panggil dia ke timnas U20 Indonesia. Sepakat Calvin Verdong perpanjang kontrak bersama NEC Nijmegen. Halo Football Lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Peluang Tom Haye gabung Oxford United capai 70%. Seperti yang diketahui, Tom Haye kini sedang tak memiliki klub. Hal ini sekaligus membuat sang pemain banyak mendapatkan tawaran dari klub Eropa. Terbaru, tim kasta kedua Liga Inggris Championship, Oxford United dikabarkan tertarik merekrut pemain berusia 29 tahun itu. Bahkan, Oxford United disebut-sebut sudah mengajukan tawaran resmi kepada Tom Haye. Oxford United telah mengajukan penawaran untuk pemain bebas agen Tom Haye. Sang gelandang tengah dilepas oleh Heerenveen pada 30 Juni lalu. Ia adalah gelandang bertahan berusia 29 tahun yang juga pernah bermain untuk ADO Den Haag dan NAC Breda. Haye merupakan pemain timnas Belanda U21 dan pernah memperkuat Indonesia di level senior, tulis laporan Sky Sports. Lebih lanjut, Transfermarkt ternyata turut menyoroti transfer Tom Haye ke Oxford United. Transfermarkt menilai peluang Tom Haye gabung Oxford United mencapai 70%. Transfer Tom Haye ke Oxford United bisa dikatakan semakin besar karena adanya sosok Erick Thohir. Sebagai informasi, Erick Thohir merupakan pemilik saham mayoritas Oxford United. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sebelumnya juga sempat mengaku berencana mencarikan klub bagi pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Erick Thohir setelah Marcelino Ferdinand bergabung dengan Oxford United. Tugas kita juga mencarikan jalan para pemain kita di luar negeri. Tetapi kan hanya mencarikan jalan. Tergantung masing-masing pemain, kata Erick Thohir. Di Plaza Senayan, Jakarta. Sementara itu, Tom Haye akan menjadi pemain kelima asal Indonesia yang bermain di Inggris bila benar-benar gabung Oxford United. Sebelumnya, 4 pemain timnas Indonesia sudah dipastikan bermain di Inggris. Mereka adalah Marcelino Ferdinand Oxford United, Nathan Chu Aon Swansea, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, dan Elkan Bagot Blackpool. Dari Erick Thohir, adik Tijjani Reijnders merespons kabar timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada September 2024 mendatang. PSSI telah mengumumkan daftar 26 pemain yang dipanggil. Rupanya kabar tersebut juga menarik perhatian pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders, yang juga adik kandung dari pemain AC Milan Tijjani Reijnders. Hal ini terlihat dari postingan ketum PSSI, Erick Thohir, yang turut mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir. Kita berikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Pada postingan tersebut, terlihat Eliano Reijnders membubuhkan like. Eliano Reijnders saat ini bermain untuk PEC Zwolle dan bermain dominan di posisi bek kanan. Reijnders bersaudara punya darah Indonesia dari ibu mereka, yakni Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Sang kakak, Tijjani, pernah diincar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia namun akhirnya memilih Belanda. Makanan yang enak, kata Tijjani Reijnders saat ditanya hal pertama yang terlintas ketika mendengar Indonesia, dikutip dari Instagram Orange_Indonesia.
Passionate, Denny Lanzaat, Giovanni Van Bronckhorst, Tijjani Reijnders, Simon Tahamata, dan Michael Mols, imbuhnya sambil menyebutkan pemain Belanda keturunan Indonesia. Respons like dari Eliano Reijnders bisa diartikan banyak hal, termasuk kemungkinan bersedia membela timnas Indonesia. Eliano belum sekalipun membela timnas Belanda baik kelompok usia maupun senior. Kemungkinan masih terbuka bagi Eliano untuk bisa membela negara kelahiran ibunya. Belum diketahui apakah PSSI sudah melakukan kontrak kepada Eliano. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, hanya membocorkan akan ada pemain keturunan baru yang hadir saat pada FIFA Matchday September 2024. Tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan. Masalahnya, mereka harus ke Indonesia dahulu. Ada proses yang harus dilalui, administrasi, dan sebagainya. Jadi mereka harus tetap ke Indonesia, tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday, tambahnya. Tekad pelatih Australia untuk permalukan timnas Indonesia di Jakarta. Graham Arnold juga memiliki target serupa ketika menghadapi Bahrain. Sebagai informasi, Australia harus melawan Bahrain dan timnas Indonesia pada bulan September mendatang. Duel Australia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana tanggal 5 September 2024. Sedangkan laga timnas Indonesia versus Australia digelar tanggal 10 September 2024. Timnas Indonesia nantinya memperoleh keuntungan karena bermain di kandang yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Graham Arnold menjelaskan bahwa timnya membutuhkan kemenangan guna meningkatkan kepercayaan diri. Pelatih berusia 61 tahun itu percaya hasil positif dari Bahrain dan timnas Indonesia akan membuat jalan Australia mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 semakin mulus. Perlu diketahui, grup C dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan timnas Indonesia. Dua negara yang finish di peringkat teratas dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan dua negara lain yang menempati peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak selanjutnya. Fokus penuh kami adalah pada dua pertandingan pembuka ini dan mengawali dengan kuat. Dua hasil positif di awal putaran ketiga tidak hanya membangun kepercayaan diri dalam tim, tetapi juga memberi kami momentum hebat saat kami memasuki 3 periode berturut-turut, kata Graham Arnold. Dilansir dari Socceroo Oz. Sementara itu, timnas Australia baru saja merilis daftar 24 pemain yang mendapatkan panggilan dari Graham Arnold. Dari daftar yang ada, beberapa pemain tercatat tampil di kompetisi top Eropa. Seperti Joe Gauci yang menjadi bagian Aston Villa dan Cam Burgess dari Ipswich Town di Premier League. Kemudian ada Mkhitaryan yang bermain di Serie A bersama AS Roma. Selain itu, ada juga Alessandro Circati yang juga bermain di Serie A bersama klub Parma. Lalu ada Conor McCalvo dan Jackson Irvine. Keduanya kini bermain untuk klub FC St. Pauli yang tampil di Bundesliga Jerman. Di sisi lain, Sintayong memutuskan untuk memanggil sebanyak 26 pemain ke timnas Indonesia. Dari 26 pemain yang ada, 13 diantaranya bermain di luar negeri. Namun hanya ada satu pemain yang tampil di kompetisi top Eropa. Pemain tersebut yakni Jay Itzes yang kini berseragam klub Serie A 20240-2025 Venezia. Hugo Samir mencoba dewasa di Liga 1, saatnya Indra Syafri panggil dia ke timnas U20 Indonesia. Indra Syafri tidak pernah memanggil Hugo Samir sejak kejadian merugikan di Asian Games 2022. Saat itu, Hugo yang baru berusia 18 tahun dibawa ke Cina, bahkan mencetak 1 gol saat mengalahkan Kirgistan.
Sayangnya penampilan putra Jackson F. Tiago itu menunjukkan sisi bengalnya. Pada laga 16 besar melawan Uzbekistan, Hugo mengangkat tangan pada pemain lawan yang bernilai kartu merah langsung. Itu semakin menunjukkan dirinya adalah pemain bersumbu pendek setelah sempat dihukum 12 bulan oleh Komdis PSSI akibat pelanggaran serius di kompetisi EPA. 1 tahun berlalu, Hugo sedang mencoba dewasa di Liga 1 2024/25 bersama Persik Kediri. Pemain kelahiran 25 Januari 2005 itu mengisi slot pemain U22 untuk tim asuhan Marcelo Rospide. Ia selalu bermain starter pada 3 laga pertama musim ini, mengemas 154 menit. Angka tersebut bisa bertambah andai PSSI tidak meliburkan lebih awal Liga 1 pekan ini. Pelatih Marcelo Rospide memberi ulasan positif mengenai tindak tanduk Hugo belakangan ini. Hugo adalah pemain muda, itu yang pertama-tama, dan dia harus belajar banyak, ujar Marcelo di Stadion Manahan saat ditanya. Saat ini dia menikmati kesempatan besar untuk bermain di Liga 1. Saya sudah berbicara dengannya bahwa pentingnya ini menjaga perilaku demi klub, demi kariernya. Saat melawan Bali United laga pembuka, dia mengalami banyak pelanggaran tetapi dia tetap menjaga kendali dan bagi saya itu penampilan yang patut dihormati. Jika performanya semakin mengganas dan kepalanya tetap dingin, Hugo lambat laun akan masuk kandidat timnas. Dengan 154 menit main di Liga 1, Hugo mengenyam lebih banyak menit ketimbang sejumlah pilihan Indra Syafri di timnas U20. Sebagai perbandingan, dua winger Aliansyah Abdul Manan belum pernah mencicipi Liga 1 dan Rizky Afrizal baru bermain 58 menit pada musim ini. Kekalahan terbaru timnas U20 Indonesia dari Thailand menunjukkan tim itu memiliki kedalaman kurang mumpuni. Di ASEAN Cup U19 2024 lalu, Indra tidak memanggil Hugo, bisa jadi sebagai hukuman atas kesalahan 1 tahun silam. Andai Hugo masuk skuad, Coach Indra akan memiliki pilihan menarik untuk disaingkan dengan Arli dan Afrizal. Apakah Indra berniat menampung kembali si bocah bengal yang mencoba dewasa? Sepakat Calvin Verdonk perpanjang kontrak bersama NEC Nijmegen. Verdonk sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Nijmegen hingga tahun 2025. Namun pihak Nijmegen memberikan proposal agar sang pemain bertahan. Kedua pihak sepakat untuk tetap bekerja sama sampai tahun 2028. Bek timnas Indonesia ini sudah tampil dalam 128 pertandingan dan memberikan kontribusi 7 gol dan 7 assist. Terbaru Verdonk bersama pemain Nijmegen lain yakni Philippe Sandler akan tetap bertahan. Mereka langsung menyepakati perpanjangan kontrak yang akan berjalan hingga 2028. Bahkan kesepakatan ini berjalan dengan cepat karena dua pemain tersebut sudah setuju. Philippe Sandler dan Calvin Verdonk dapat dikagumi dalam balutan warna merah hijau hitam lebih lama lagi. Kedua pemain bertahan ini dengan cepat menandatangani kontrak baru dengan NEC, membuat mereka tetap terikat dengan klub hingga 2029 dan 2028, tulis laporan Forza NEC. Verdonk pekan lalu tampil cukup solid saat berhasil mengalahkan PEC Zwolle. Dia bahkan mendapatkan gelar pemain terbaik pekan ketiga versi ESPNNL. Dalam 2 laga sebelumnya saat melawan Twente FC dan AZ, Alkmaar dia juga tampil penuh dalam 90 menit. Masih dalam sumber yang sama, hadirnya Verdonk cukup krusial untuk Nijmegen. Namun spekulasi mulai muncul karena sang pemain belum sepakat terkait perpanjangan kontrak. Baik Sandler maupun Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC hanya untuk 1 musim. Verdonk telah mengindikasikan dalam beberapa kesempatan bahwa ia akan melihat-lihat pada musim panas ini. Namun setelah pertandingan pertama musim ini, ia tampaknya mengisyaratkan bahwa ia akan bertahan lebih lama di NEC, tutup Forza NEC. Timnas Indonesia gelar latihan perdana, netizen salah fokus dengan jersey pemain. Timnas Indonesia diketahui telah berkumpul di Jakarta sejak Kamis 29 Agustus 2024.
pemain domestik telah berkumpul di Jakarta jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, tim Merah Putih akan memulai perjuangan dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Kemudian laga kedua timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Setelah dikumpulkan oleh Shin Tae-yong, para pemain pun akhirnya menjalani latihan perdana. Skuad Garuda menjalani latihan perdana di lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2024. Latihan perdana tim Merah Putih ini hanya diikuti oleh pemain domestik yang telah berkumpul di Jakarta. Hal ini karena pemain abroad dipastikan bakal langsung berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Shin Tae-yong langsung memimpin latihan ini, tetapi saat Rizky Ridho dan kawan-kawan menjalani latihan, ada beberapa hal yang membuat netizen Indonesia salah fokus. Netizen Indonesia kompak meninggalkan komentar terkejut karena jersey yang dipakai Ramadhan Sananta dan kawan-kawan. Hal ini karena timnas Indonesia menggunakan jersey latihan dengan warna dan desain baru. Jersey latihan timnas Indonesia ini didominasi warna merah putih. Namun, saat para pemain terlihat memasuki lapangan dari unggahan terbaru Instagram timnas Indonesia ini langsung mendapat respons dari netizen. Tak sedikit netizen yang terkejut karena warna atau desain jersey latihan skuad Garuda tambah aneh. Ada yang menyebut bahwa jersey yang dipakai pemain ini seperti baju pegawai dealer motor. Ada juga netizen yang mengatakan bahwa Erspo yang bertindak sebagai apparel lokal yang memproduksi jersey timnas Indonesia tidak capek mendesain baju jelek. Hal ini tak lepas dari kritikan yang dilontarkan ke Erspo saat pertama kali memperkenalkan jersey timnas Indonesia. Berbagai macam komentar netizen yang terkejut hingga menyebut jersey latihan tim Merah Putih ini seperti pakai sepeda. Bahkan ada juga yang meninggalkan kritik kalau jersey tim Merah Putih ini seperti kaos partai hingga baju olahraga anak sekolah dasar SD. Sebenarnya ini memang bukan pertama kalinya Erspo dikritik karena netizen tak puas dengan desain jersey mereka. Pasalnya, sebelumnya mereka telah dikritik dan sang pemilik pun mengaku siap memperbaiki. Namun, kali ini jersey latihan yang dikritik. Rekan Radnar Oratmangoen di Eredivisie sedang diproses untuk perkuat timnas Malaysia. Rekan Radnar Oratmangoen itu ialah Mats de Wijel yang bermain di Go Ahead Eagles. Menurut kabar yang beredar, pemain Eredivisie itu menghubungi pelatih sementara timnas Malaysia saat ini Po Marty. Ia mengaku memiliki keturunan Malaysia dari Santakek. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Moh Amin membeberkan kabar terkait Mats de Wijel itu. Pemain yang dimaksud adalah Mats de Wijel dari Belanda, kata Datuk Hamidin, dikutip dari Makan Bola. Ia menginformasikan bahwa kakeknya berasal dari Malaysia, ujarnya. Pihaknya pun tengah melakukan penilaian kepada sang pemain untuk membela timnas Malaysia. Kami sedang berproses dan saat ini kami bersama pelatih dan staf sedang melakukan penilaian untuk dia bisa mewakili negara, ujarnya. Mats de Wijel berposisi sebagai bek kanan. Ia bermain di Go Ahead Eagles sejak Juli 2021. Pemain 27 tahun itu total sudah mencatatkan 114 laga bersama Go Ahead Eagles dengan 9.515 menit bermain. Ia total sudah mencetak 5 gol dan membuat 9 assist. Mats de Wijel pernah setim dengan pemain timnas Indonesia Radnar Oratmangoen di Go Ahead Eagles musim 2021-2022. Mats de Wijel dan Radnar Oratmangoen bermain bersama dalam 32 pertandingan dengan 2.418 menit bermain. Saat ini Radnar tidak lagi di Liga Belanda, pemain 26 tahun itu memperkuat klub Liga 1 Belgia, FCV Dender.
berkumpul, Timnas Indonesia pamer jersey baru sekaligus kedatangan Dr. Choi. Semakin mendekati lawan Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang, Timnas Indonesia telah melakukan persiapan sejak dini. Sebanyak 12 pemain dari Liga sudah berkumpul pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka adalah Dimas Derajat, Hernando Ari, Ramadhan Sananta, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Wahyu Prasetyo, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaman, Hoki Caraka, dan Adi Satrio. Agenda selanjutnya, para pemain akan menjalani latihan perdana pada Jumat 30 Agustus 2024. Namun sebelum hal itu terjadi, dua kabar baik sudah dibocorkan oleh staf ofisial Timnas Indonesia. Salah satu dokter Timnas Indonesia, Dr. Afan Asyhar, membagikan foto bersama Dr. Choi Ju-yong. Berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin, tulis Afan Asyhar. Seperti diketahui, Dr. Choi memang kerap datang untuk bergabung ke Timnas Indonesia dalam event-event tertentu. Terakhir, dokter asal Korea Selatan itu tergabung bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 hingga play-off Olimpiade pada Mei silam. Kini Dr. Choi telah bergabung lagi dengan Timnas Indonesia dan kemungkinan besar akan ikut dalam perjalanan Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selain kedatangan Dr. Choi, satu hal berbeda dari postingan Dr. Afan adalah jersey yang dipakai. Jersey tersebut berwarna navy dengan aksen hijau neon di pundak dan sisi badan. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia (GSI), Marshall Masita, mengatakan Timnas Indonesia akan merilis jersey 3RD. Masih proses approval dari PSSI dan lain-lainnya, kata Marshall. Jadi kami tidak buru-buru juga karena memang tidak ada urgensi bagi kami. Tahun ini kami sudah punya jersey kandang dan tandang. Tapi kami belum punya jersey ketiga dan keempat. Prosesnya masih digodok antara PSSI, Erspo, dan tim kepelatihan, tambahnya. Akan tetapi terlihat dari desain dan sudah dipakai ofisial, kemungkinan jersey tersebut adalah jersey training. Apalagi dalam jersey tersebut ada penambahan sponsor Bank Mandiri. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Bank Mandiri memberikan sponsor sebesar 80 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia. Payungnya durasi kerjasama 3 tahun. Tapi setiap tahun akan selalu kita evaluasi mengenai coverage dan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan Mandiri akan memberikan apa. Kata Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi. Tapi untuk tahap pertama kami akan memberikan 80 miliar rupiah kepada PSSI yang akan digunakan untuk Timnas. Tapi Timnasnya semua. Mulai dari Timnas Putra, Senior, Junior, dan Putra-Putri Senior Junior dan semuanya. Tambahnya,